gitu. Hmm. Jitter, marketnya lagi Oke. jitter aja gitu. Jadi Mhm. I think nggak Mhm. bisa lah kalau dibilang teman-teman sekarang lihat, IHSG udah bearish, enggak, itu masih jauh Iya. sih gitu. Kalau turunnya, tapi Hmm. again kalau turunnya berkelanjutan, mau itu pelan, mau itu kenceng, kalau turunnya berkelanjutan sampai periode waktu tertentu, misalnya udah lebih dari sebulan gitu ya, ya mungkin itu udah di bearish market gitu, betul. Tapi kalau kayak sekarang kita Mhm. nyebutnya tuh volatility sih, lebih tepatnya ya. Marketnya lagi jitter. Mhm. Marketnya jitter. Nah, kalau dari Joe sendiri ini ngelihat kita tuh bisa koreksi tuh sampai level berapa ini sebenarnya ini? Karena banyak yang nanya-nanya nih. Bisa disupport berapa, bottom berapa? Nah, bottom kan ada nih ya di dalam sini dijelasin kan. Iya. Bottom tuh apa gitu. Nah, ini Oh, apakah kita akan menemukan bottom nih di bulan 5 nih? ya Wah, kalau ada bahkan yang bilang market crash gitu. Apakah benar nih kita bisa dibilang market crash? Kayaknya belum ya. Kayak gimana nih pendapat Joe dan juga Jim? wah ini kalau misalnya ada yang tahu bottomnya kapan juga kasih tahu aku juga sih gitu kan supaya aku juga bisa tahu sih. Supaya kita serok bareng-bareng nih. Ya, Iya, I iya. think it's dangerous juga sih kalau misalnya berusaha mencari bottomnya Mhm. di mana begitu ya. Sebenarnya mungkin sekarang Mhm. lebih banyak sih ke cash juga sih ya sebenarnya ya kalau misalnya kita punya juga gitu kan. Sama kalau aku sih sebenarnya melihat balik lagi ke aku soalnya lebih ke investasi juga sih. Aku nggak terlalu banyak trading juga gitu Mhm. ya. Jadi aku ya mau turun juga aku udah percaya sih sama sama emiten yang aku investasikan juga sih gitu. Dan tadi yang Jimmy Mhm. bilang juga sih benar, Oke, oke. jadi nggak bisa juga too soon to tell juga sih kalau misalnya kita bilang oh ini bearish market atau ada yang juga bilang ini udah mau masuk resesi dan sebagainya gitu kan. Tapi kan semua kan Iya. ada ukuran dan takarannya ya. Kalau misalnya resesi itu kalau nggak salah 2 quarter gitu ya turun terus kan baru bisa dibilang resesi or Mhm. something like that. Berturut-turut di Ya tahun yang sama. berturut-turut Iya. ya Mhm. betul. Jadi ya jangan panik aja sih gitu sih sebenarnya. Mhm. Oke. Kalau dari Jim sendiri gimana nih ngelihatnya nih? Seperti yang tadi gue bilang ya, gue agak setuju kalau dibilang sekarang udah masuk market bearish gitu. Kebetulan Mhm. juga tadi ada yang tanya apa bedanya market bearish sama market crash. Karena kalau dibilang crash ya teman-teman ya mungkin Mhm. teman-teman yang para kolonials itu ingat gitu di Maret Mhm. 2020 itu baru market crash teman-teman gitu. Hari di Iya, mana betul. bursa kita baru buka sekian menit udah limit down, udah ARB teman-teman. Bursanya nggak Mhm. ARB, bukan bukan sahamnya, bursanya nggak ARB gitu. Kemarin kita Mhm. ngeliat koreksinya sempat bener sampai ke arah 4, 4, sekian persen, tapi masih ada sedikit rebound-rebound gitu. I think sampai sekarang peraturan dari BI masih sama ya. Kalau misalnya market kita IHSG kita turun sampai 5% itu akan ada trading hold. Setahu saya masih ada Mhm. juga gitu. Dan kalau itu terjadi dalam berkali-kali ya. Jadi hari ini udah ARB, lepas trading hold, masih lanjut ARB lagi, besoknya itu ARB lagi, Mhm. terjadi berhari-hari kayak di Maret kemarin 2020, itu baru Iya. namanya market crash gitu. Dan harus harus diketahui juga ya bahwa market crash itu datang dengan alasan teman-teman gitu. Nggak ada yang tiba-tiba market tiba-tiba crash, nggak ada gitu. Selalu ada alasan gitu. Mau itu bubble yang Mhm. pecah, mau itu fundamental yang tiba-tiba berubah gitu ya, itu selalu ada alasannya gitu. Mhm. Oke, 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 oke. Nah, ini ada dari Keva Miracle. Bearish apa karena lebih di bawah MA 200 gitu ya? Atau gimana nih? Kena MA 200 baru bisa dibilang bearish market atau gimana tuh menurut Jim? Oke, menarik. Ini sebenarnya pertanyaan obviously buat para technical analis ya. Mhm. Tapi aku akan coba bantu jawab. Mhm. Kalau kita kan research analis ya, kita nggak tidak terlalu melihat chart Ya. teman-teman gitu. Tapi iya betul, by beberapa definisi orang-orang yang menggunakan MA, mau itu EMA, mau itu simple moving average, memang Mhm. sering ya mendefinisikan market itu bearish kalau sudah closingnya dan bertahan di bawah MA 200. Ya itu betul, memang ada teori kayak gitu. Mhm. Oke, 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 oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Cuan Troopers kita. Coba kita klik nih, bisa nggak nih? Nah, ini kebaca nih. Dari Sukron Mamun 07, apakah kemungkinan BI akan menaikkan suku bunga agar rupiah bisa stabil? Oke, kita ke Joe dulu ya. Tadi habis dari Jimmy kita ke Joe dulu. Kayaknya aku lihat ada berita sih ya, memang katanya BI akan Mhm. menaikkan suku bunga juga sih, gitu. Mhm. Jadi kalau misalnya aku Untuk sih menstabilkan rupiah ya. betul, dan kalau Mhm. misalnya ini
Oke. Oke. Oh, kayaknya terjadi kendala teknis lagi nih Oke, sama oke. Joe nih. Oke, oke, oke. Ya, langsung dilanjutin sama Jim. Gimana nih, gimana? Oke, jadi dari view kita memang kita percaya BI akan naikin suku bunga ya teman-teman ya. Kenapa? Karena gini, kita harus tahu bahwa foreign foreign money ya, mau itu inflow atau outflow itu salah satunya difaktorkan juga dari interest rate di negara itu gitu. Karena interest rate itu kan Mm-mm. ngaruh banget sama bond yield ya teman-teman ya. To make it simple itu gini, Mhm. kalau misalnya nih US udah naikin suku bunganya kenceng-kencengan nih, udah naik 25 BPS naik 50 bips lagi. Kalau entar naik Mhm. lagi, tapi kita masih nggak naik-naik, kita tuh jadi behind the curve teman-teman. Artinya apa? Nanti Hmm. bond yieldnya US itu sama bond yieldnya kita bedanya nggak terlalu jauh gitu loh. Jadi Iya. mending orang-orang ini fund-fund ini kembali ke US untuk investasi di sana karena kan itu selalu dianggap sebagai market yang lebih safe daripada kayak kita negara yang berkembang kan gitu loh. Kalau Mhm. misalnya bagi mereka, oh misalnya aku nabung di aku beli beli bondnya US ya, misalnya aku beli US Treasury yang 10 tahun sekarang 3% nih yieldnya gitu, sedangkan di Indonesia 7% misalnya, ini misalnya kan nggak terlalu menarik karena spreadnya udah mengecil kan Mhm. gitu. Oke, oke, Nah, oke, jadi oke. kita expect BI akan naikin suku bunga sih gitu. Tetap pasti kayak gitu sih. Menarik, menarik. Oke, ini kita masih ada 5 menit terakhir nih untuk menjawab pertanyaan dari para cuan troopers. Langsung ke people behind the gun ya, dari bukan kamus biasa. Ini kalau mau nanya istilah-istilah juga boleh. Ini ada pertanyaan nih. Oke, langsung dari Erika.Paramita. Apakah inflasi yang tinggi saat ini menjadi penyebab harga saham juga turun atau bearish? Bener nggak nih? Oke, inflasi yang tinggi ya mungkin aku Ya. nggak tahu ya ini yang dimaksud inflasi yang tinggi di Indonesia atau di US gitu. Kalau di US obviously iya gitu karena Mhm. inflasi yang tinggi itu kan pasti menyakiti menyakiti rakyat kayak kita kan gitu. Makanya Mhm. harus ada tapering di sana gitu, naikin suku bunga gitu. Dan saat naikin suku bunga memang itu sangat sensitif terhadap pergerakan market gitu. Kalau misalnya kita Mhm. ingat ya Warren Buffett itu pernah bilang gitu. Warren Buffett pernah bilang bahwa interest rate ini itu ibaratnya itu gravitasi terhadap buah apel. Semakin tinggi interest rate ini, gravitasinya makin gede, apelnya tuh bakal bakal makin jatuh gitu. Karena Mhm. ya beberapa hal obviously kalau misalnya naikin naikin interest rate, liquidity itu pasti akan agak mengering lah ya teman-teman ya gitu. Dan banyak banyak Mhm. banget saham-saham kita sekarang itu kan terutama mungkin ya dari tech company ya. Ini juga kelihatan sih di US gitu bahwa kan tech company itu kan banyak driven by liquidity juga sebetulnya gitu. Valuasi mereka tinggi di saat liquidity banjir gitu. Saat liquidity mulai mengering karena yang dulunya minjem uang gratis sekarang minjem uang harus bayar bunga ya. Jadi orang-orang mulai tarikin. Salah satunya ya karena Oke. itu. Tapi kalau dibilang di Indonesia apakah inflasi kita tinggi? Kita percaya bahwa tahun ini inflasi Indonesia bisa menyentuh 7% teman-teman. Gitu. Wow, 7% ya. Iya, jadi Sekarang ini aja masih OTW 4% nih. Berarti masih iya ada betul. additional Ya, iya another jadi 3%. iba, ibaratnya brace yourself gitu. Iya. karena Waduh, waduh, karena waduh, waduh. again kita ngelihat banyak banget harga-harga itu udah mulai naik gitu. Teman-teman ya aku nggak perlu ngomong lah ya udah pasti banyak banget. Teman-teman amatin aja di sekitar semua harga udah mulai naik gitu. Apalagi nanti kalau Mhm. misalnya ada kenaikan dari beberapa penggerak penggerak inflasi banget ya. Contoh misalnya Pertalite naik nih gitu. Kalau kalau Pertamax Mhm. naik ya pasti ngefek, tapi kalau Pertalite naik kan lebih ngefek lagi kan gitu. Nanti kalau listrik harganya naik nih kan semua orang pakai kan, itu kan pasti akan ngaruh banget gitu. Mhm. Oke, oke. Ini kayaknya dari tadi lu ngejelasin aja ada banyak banget istilah-istilah market ini yang perlu diperhatiin sama cuan troopers kayak liquidity gitu ya, bond yield, yield curve dan lain sebagainya. Jangan lupa ya bergabunglah di komunitas cuan troopers gitu untuk mendapatkan bukan kamus biasa ini ya. Semuanya ada di Ya, sini dan dijelaskan dengan gimmick-gimmick yang menarik. ya. Oke, Joe dan juga Jim, kita hanya tersedia waktu 1-2 menit lagi. Gue mulai dari Joe nih. Boleh nggak nih kasih pesan-pesan menarik untuk para cuan troopers kita supaya tetap semangat gitu ya, bertransaksi di tengah kondisi pasar yang terkoreksi berhari-hari ini. Oke, sebentar ya, sorry soalnya kecil. Oke, kalau pesan-pesan mungkin buat cuan troopers juga ya, buat mungkin buat kita juga yang ada di live ini, mungkin di saat market koreksi ini sebenarnya
it's a good time for us to actually learn about the market gitu kan. Kadang-kadang all we care about is just about harganya yang cuan mana hari ini gitu kan. Tapi sekarang actually kita bisa melihat lah bagaimana pentingnya yang namanya psikologis pasar itu apa, begitu kan, fundamental itu apa, data-data ekonomi. Jadi ya, I think it's a good time for us to find the reasoning why this is all is happening right now gitu loh. I think itu dari aku aja. Mantap. Ya, dan ya itu salah satunya yang membantu menjadi Oke, dari Bro Jim untuk sendiri, belajar semua ini ya buku bukan kamus biasa ini. tada. Oke, dari Bro Jim, gimana nih Bro Jim? Ada tipsnya nggak nih menghadapi Oke. badai koreksi? Oke, jadi ada beberapa point of view ya teman-teman ya. Kalau market lagi seperti ini, obviously gitu. Kalau kalau gue pribadi, gue tidak terlalu menyarankan untuk kita berspekulasi menebak market mau bottoming di mana gitu. Karena again tidak ada yang pernah tahu bottomnya itu di mana, itu nggak akan ada yang tahu gitu. Mungkin kita bisa gambar-gambar technical analysis, kita bisa lihat fundamental, ngecek. Tapi kayaknya kalau untuk disuruh nebak bottom market itu agak susah gitu. Jadi di saat-saat seperti ini perhatikan money management aja, itu udah pastilah, itu udah hukum pertama saat market volatile gitu. Dan kedua, buat teman-teman justru yang kemarin-kemarin mungkin belum sempat masuk, mungkin baru belajar investasi sekarang, atau yang udah sempat ketinggalan rally dari awal tahun kita, market kita, ini jadi kesempatan buat masuk teman-teman. Karena let's be honest, ekonomi kita itu going pretty strong sih sebetulnya gitu. Mungkin kalau teman-teman yang habis lebaran, teman-teman yang mungkin habis jalan-jalan kemanapun kalian akan lihat bahwa itu udah rame banget, nggak seperti kayak 2 tahun terakhir kan gitu loh. Ekonomi is going strong. Kita percaya itu ya fundamental kita masih baik gitu. Jadi ya mungkin jadi kesempatan buat teman-teman yang belum punya gitu. Tapi again mungkin jangan terlalu Ini pesannya berharap kuat banget nih ya. market Berarti bottoming gimana. jangan berspekulasi gitu ya. Benar banget, benar banget. Gue ngambil bagian yang paling penting gitu ya, jangan berspekulasi gitu ya. Kalau mau investasi, investasilah dengan benar.